Bila seluruh orang-orang membela saya pada kisaran selamat, Pak. Itu tidak, Pak. Nggak apa-apa untuk mengetahui di daerah mana orang kasus hanya kayu bakar dijadikan, Pak. Tetapi dikurung 2 tahun penjara, Pak. Ini bagaimana dengan pesisir selatan ini? Apakah kita buta mata? Apakah hati kita sudah buta? Tentu tidak. Sepakat? Sepakat! Sepakat! Maka, Pak, kami di sini meminta hal itu lagi, Pak. Untuk segera menindaklanjuti. Saya melihat tayangan Bapak itu di pada TV saya melihat. Tapi saya ingin menanyakan langsung kepada sumber yang ada ini. Mohon maaf, Pak. Semuanya bisa dikirim kemana-kemana, Pak. Maka hari ini kami bertanya langsung, alhamdulillah kami puas bahwasannya Bupati Pesisir Selatan itu tidak lagi dalam terdakwa, tapi sudah terpidana. Dah gantian sama Unis. Sebagai tambahan ini ke Bapak Ketua Pengadilan kita, ya, terima kasih yang memberi kesempatan. Kami dalam proses kasasi, ya, ini sama-sama mendengar semua. Itu kami duga ada oknum peradilan yang diduga bermain, di mana berkas perkara ini sejak bulan Juni, 17 Juni 2020 dikirim ke Mahkamah Agung. Ternyata diproses 5 Januari 2021. Sehingga 7 bulan berkas tidak bertuan di Mahkamah Agung. Ada apa dengan itu? Jadi, karena itu yang pertama, ya, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini koreksi untuk pengadilan. Yang kedua, setiap para pemohon kasasi itu mereka berhak diberitahu bahwa berkasnya sudah diterima. Itu diatur di pasal 250 ayat 5. Ya, setelah berkas diterima oleh panitia Mahkamah Agung, itu diberi tanda terima oleh para pihak pemohon. Ternyata kepada kejaksaan maupun kepada terdakwa selama 7 bulan dia tidak diberi tanda terima berkas. Tidak ada pemberitahuan. Itu sudah melanggar aturan KUHP. Pasal 250 ayat 5. Pasal 250 ayat 2. Setelah berkas diterima di Mahkamah Agung, itu segera seketika berkas diregistrasi. Kalau 24 Juni dikirim oleh pos ke Mahkamah Agung, itu 29 Juni berkas sudah diterima. Ternyata berkas ini tidak bertuan selama di sana. Tidak diregistrasi sampai diregistrasi 5 Januari 2001. Sehingga ada desain kepentingan politik. Kita tidak mau lembaga peradilan ada kepentingan politik di situ. Ini kita sudah punya bukti semuanya. Kapan berkas diterima, kapan berkas diregistrasi, kapan berkas disidangkan, dan kapan diumumkan. Dia atur sesuai dengan jadwal tahapan pilkada. Ini ada apa? Kita bertanya gitu, Pak. 14 hari setelah laporan berarti terpidana. Ya, pertama kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kami tidak akan terlibat dalam proses politik. Artinya apa? Tidak kami memihak ke kiri dan ke kanan. Kita sesuai aturannya. Allahu Akbar. Ibu sebagian dulu kan sudah pernah melihat, ya, sudah pernah melihat bagaimana proses di kami. Kapan kasasi diajukan? Kapan terdakwa mengajukan kasasi? Kapan jaksa mengajukan kasasi? Ya. Semua kami buka kan? Ya. Kami buka. Berkas tersebut tidak lebih dari sesuai ketentuan sebulan dari semenjak pihak-pihak mengajukan kasasi. Ya. Dan itu sudah kami lakukan. Ya. Sudah kami lakukan. Masalah di Mahkamah Agung itu lama prosesnya, ya kita harap maklum lah. Mahkamah Agung itu menampung semua berkas kasasi seluruh Indonesia. Ribuan perkara tiap bulan itu. Perkara itu bukan dari perkara peradilan umum saja, dari militer juga, dari pengadilan agama juga, TUN juga. Ya semuanya menumpuk di sana. Jadi bagaimana proses lama di sana, Bapak dan Ibu silahkan pertanyakan. Tapi bagi kami sudah jelaskan, tidak lebih sebulan dari semenjak pengajuan kasasi diajukan, kami sudah mengirim berkas ke Mahkamah Agung. Ya, itu yang perlu dipahami. Ya, 17 Juni 2020 kami sudah mengirim berkas ke Mahkamah Agung. Betul. Jadi kan sesuai apa yang saya sampaikan, itu berkas sampai di Mahkamah Agung, itu seketika diregistrasi. Ya, ternyata 7 bulan berkas disimpan tidak bertuan di sana. Ya, dia atur dengan tahapan pemilihan pilkada, sehingga 24 diputus, 25 diimport online di kepanitraan Mahkamah Agung, 26 terdakwa dilantik. Nah, ini ada apa ini? Kami ingin tanya. Jadi kami tidak ingin
peradilan terlibat masalah politik. Tidak ada, tidak boleh. Ya, jadi yang pertama, yang kedua juga perlu Bapak evaluasi itu di situs online ke pengadilan negeri. Itu kami dapati data yang diinput online tidak sama dengan dokumen. Apakah itu salah ketik? Apakah itu informasi yang tidak disengaja? Itu mohon dievaluasi. Sehingga nanti kami setiap perkara yang diinput online datanya pas sesuai dengan data di dokumen. Terima kasih Pak.